Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Sebagaimana yang kita tahu, kemarin ketika gelaran semifinal AFF 2025 antara Timnas Indonesia versus Timnas Thailand menyisakan sebuah kegelian ataupun semacam identik dengan dance ducks ya, tarian bebek yang diperagakan oleh pemain Timnas Thailand, di mana dia selebrasi duluan mengira dia sudah menang dengan Timnas Indonesia. Ternyata seperti yang tempo-tempo kemarin gelaran SEA Games ya, ternyata mereka kalah lagi dengan Timnas Indonesia. Dan ini memantik ataupun menimbulkan rasa penasaran kepada negeri jiran kita, Malaysia, bagaimana mereka heran karena kita mengandalkan pemain-pemain yang ya istilahnya itu nggak ada yang berrumput ya, nggak ada yang merumput di luar negeri. Iya, ada pun satu mungkin Jens Sarifan aja, dan itu pun istilahnya itu vibes-nya itu pemain lokal, seperti itulah kira-kira. Makanya Malaysia merasa heran kenapa Indonesia bisa ya istilahnya itu mengungguli mereka yang mereka sudah menyiapkan beberapa bulan dan mereka bersiap-siap betul sehingga Malaysia itu menyatakan diri mampu melibas grup di dalam gelaran itu, termasuk ya mengalahkan Indonesia tentunya. Tapi nyatanya apa? Malah Malaysia tersisih dari penyisihan grup. Nah, gimana keseluruhan beritanya? Kita ikuti bersama. Apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia kebelakangan ini, dan saya rasa dengan visi yang ada dengan Presiden PSSI dia iaitu Erick Thohir, dan kita tengah tengok kebangkitan pasukan Garuda. Tahun 2023 Indonesia juga di final. So ini dua kali berturut-turut ya, maknanya prestasi mereka sangat bagus. Tapi mereka kalah di final, kalah lawan Vietnam juga ya, menerusi sepakan penalti. Jadi mungkin tahun ini adalah tahun Indonesia, dan mereka mungkin insyaAllah bisa membalas dendam. Partai final Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia dan Vietnam pada 29 Juli mendatang dipastikan akan menjadi magnet perhatian seluruh pengamat sepak bola Asia Tenggara. Fokus utama tak lepas dari kiprah mengejutkan skuad Garuda Muda yang diasuh pelatih asal Belanda, Gerald van den Berg, terutama setelah mereka berhasil menumbangkan Thailand di babak semifinal. Banyak pihak, khususnya dari Malaysia, mengaku terpukau dengan performa Indonesia. Seorang pengamat sepak bola Malaysia secara terang-terangan mengungkapkan kekagumannya. Indonesia di bawah asuhan Gerald van den Berg ini sungguh luar biasa. Strategi mereka sangat matang, transisi permainan cepat, dan yang paling mengejutkan adalah bagaimana mereka mampu mengeluarkan potensi maksimal dari pemain-pemain lokalnya, ujarnya. Mengalahkan Thailand dengan performa dominan di semifinal itu bukan hal mudah, dan mereka melakukannya dengan begitu meyakinkan. Komentar serupa juga datang dari pengamat-pengamat lain di kawasan ASEAN. Mereka menyoroti bagaimana Van den Berg mampu meracik tim yang solid, disiplin, dan memiliki daya juang yang tinggi, meski tanpa kehadiran pemain-pemain yang merumput di luar negeri. Ini menjadi bukti bahwa pengembangan talenta lokal di Indonesia mulai menunjukkan hasil signifikan. Pertandingan final melawan Vietnam diprediksikan akan menjadi tontonan menarik. Vietnam sendiri dikenal dengan kekuatan fisik dan organisasi permainan yang rapi. Namun, dengan momentum dan kepercayaan diri tinggi yang dimiliki Indonesia U23, ditambah sentuhan magis dari Van den Berg, final ini diyakini akan menyajikan drama dan intensitas yang tinggi. Akankah Indonesia berhasil mengangkat trofi juara dan mengukir sejarah baru dengan skuad yang sepenuhnya berasal dari pemain lokal? Kita tunggu saja ya pemirsa. Media Vietnam membongkar sebuah alasan timnas Indonesia dijamin bakal kalah di final Piala AFF U23 2025 dan akhirnya gagal juara meskipun berstatus tuan rumah turnamen. Lalah media Sohai yang memperkirakan gelar Piala AFF U23 2025 bakal jatuh ke Vietnam.
daripada timnas Indonesia. Dikatakan demikian karena Vietnam dianggap punya kartu as yang bisa digunakan untuk melukai tim besutan Gerald Van den Bergh di final Piala AFF U23 yang digelar pada Selasa 29 Juli jam 8 malam. Meskipun timnas Indonesia diuntungkan dengan status tuan rumah, Soha menilai hal itu tidak memberi jaminan jika juara Piala AFF U23 2025 akan jatuh ke tangan Garuda. Justru, laga final Piala AFF U23 2025 yang digelar di kandang sendiri bakal memperberat beban serta meningkatkan tekanan untuk timnas Indonesia selaku tuan rumah. Adapun satu alasan sederhana yang membuat Soha sepenuhnya yakin jika timnas Indonesia bakal jadi pecundang di final Piala AFF U23 2025 ialah buruknya rekor pertemuan melawan Vietnam. Jika menilik rapor pertempuran kedua negara, khususnya di level U22 atau U23, timnas Indonesia memang punya luka masa lalu yang cukup parah. Bagaimana tidak, dari total 7 pertemuan di level usia tersebut, tidak ada satupun laga yang dimenangkan timnas U23 Indonesia, sebagaimana dikutip dari sumber yang sama. Rinciannya, timnas Indonesia hanya meraih sekali imbang, dan 6 laga sisa lainnya berakhir dengan kekalahan. Apesnya lagi, kekalahan yang diderita timnas Indonesia dari Vietnam terjadi di laga krusial, entah final atau momen kritik dalam sebuah turnamen baik di level regional maupun kontinental. 10 tahun yang lalu, tepatnya di SEA Games 2015, timnas Indonesia dibantai Vietnam dengan skor 5-0 dalam perebutan medali perunggu. 4 tahun berselang, kedua tim kembali bertemu di kualifikasi Piala Asia U23, Vietnam lagi-lagi menang. Gol tunggal yang dicetak Tri Viet Hung pada penghujung laga babak kedua memberi luka perih kepada timnas Indonesia. Kemenangan dramatis itu akhirnya membawa Vietnam U23 lolos ke putaran final, sementara timnas Indonesia tersingkir tragis. Lalu di SEA Games 2019, Vietnam U23 lagi-lagi memberi penyesalan kepada timnas Indonesia sebanyak 2 kali, yakni di babak penyisihan dan final. Di babak penyisihan, Vietnam U23 lagi-lagi mencetak gol di menit kritis, yang membuat timnas Indonesia menyerah dengan skor 2-1. Puncaknya, Vietnam U23 menyiksa timnas Indonesia dengan kemenangan yang berujung skor 3-0 di final SEA Games 2019. 3 tahun berselang, di SEA Games 2022, Vietnam U23 kembali mengulang kemenangan 3-0 atas timnas Indonesia di babak penyisihan grup. Konfrontasi terbaru antara kedua tim terjadi di final Piala AFF U23 edisi 2023. Timnas Indonesia dipaksa kalah dramatis lewat adu penalti oleh Vietnam. Setelah laga 120 menit berakhir imbang 0-0, timnas Indonesia kalah dengan skor 6-5 dalam adu tos-tosan melawan Vietnam. Berkaca dari rentetan hasil tersebut, Soha yakin sepenuhnya jika timnas Indonesia kembali pecundang di tangan Vietnam pada laga final Piala AFF U23 2025 lusa mendatang. Menurut Soha, saat ini timnas U23 Indonesia dan Vietnam memiliki kekuatan yang seimbang. Timnas U23 Indonesia sendiri diunggulkan karena bermain di kandang. Namun, mereka menilai kutukan kekalahan timnas U23 Indonesia dari Vietnam akan menjadi kekhawatiran yang besar. Pemirsa, sepertinya apa yang disampaikan statement dari Soha ini media Vietnam itu berlebihan ya. Karena kita tahu sepak bola itu kan bolanya bundar. Jadi dari segi apapun itu bisa berubah-ubah. Jadi ya kemungkinan besar prediksi-prediksi Vietnam bisa rontok dengan sendirinya dan timnas Indonesia menjadi juara AFF U23 tahun ini. Nah, patut kita nantikan dan kita saksikan. Tentunya permainan ngotot yang diperagakan oleh anak asuh Gerald Van den Bergh ini ya patut ditingkatkan dalam segi skill ya. Maksudnya skill mereka itu jangan cuman main ngotot aja, seperti itulah. Jadi kita tahu kan Vietnam juga permainan ngototnya kayak apa, bahkan terkenal dia dengan kungfu soccernya. Jadi mereka bermain sepak bola
dengan kungfu kasarnya. Nah, ini kan harus diimbangi dengan skill para pemain timnas Indonesia. Mudah-mudahan lah. Jadi apa yang diterapkan ataupun taktik mungkin ya yang diterapkan oleh Gerard van den Berg ini bisa mengubah atau menekan permainan kasar dari Vietnam. Semoga saja timnas Indonesia tampil dominan dan menang. Itulah pemirsa yang bisa kita omong-omong kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekiranya kita masih ada diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam konten yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.